satu rudal buatan Indonesia. Jangan remehkan kami. Indonesia memiliki sejarah panjang untuk memiliki rudal sendiri. Indonesia tidak pernah berhenti dalam usahanya untuk memperoleh teknologi canggih pembuatan rudal. Indonesia telah memulai langkahnya sejak zaman 60-an. Di bawah kepemimpinan sang proklamator Presiden Soekarno, Indonesia mengambil langkah tegas untuk menguasai teknologi pembuatan rudal buatan Indonesia. Militer Indonesia mendapat bantuan Rusia, yang pada saat itu begitu dekat dengan Indonesia. Rusia tidak segan-segan untuk berbagi ilmu dengan Indonesia. Dengan bantuan Rusia saat itu, Indonesia telah mampu menciptakan roket jarak pendek yang mematikan. Lain presiden, lain pula kebijakan yang dikeluarkan. Langkah Presiden Soekarno untuk menguasai teknologi rudal pada saat itu tidak berlanjut pada masa Presiden Soeharto. Roket yang merupakan cikal bakal rudal Indonesia yang berhasil dibuat pada masa Soekarno diberi nama roket Kartika. Setelah negara tidak lagi dipimpin oleh Soekarno, Indonesia masuk ke era yang berbeda dengan berbagai kebijakan politik yang berbeda pula. Indonesia bahkan sempat merasakan pahitnya embargo oleh Barat. Militer Indonesia mulai terkena dampaknya dengan banyaknya alutsista TNI yang menjadi lumpuh baik karena kesulitan suku cadang dan usia senjata yang telah uzur. Untuk memperkuat pertahanannya, Indonesia kembali bergairah untuk menciptakan rudal buatan dalam negeri. Namun, hal itu tidaklah mudah karena Indonesia harus menguasai teknologi alat pengendali roket tersebut. Masalah inilah yang belum sepenuhnya bisa diatasi oleh ilmuwan-ilmuwan Indonesia. Negara-negara maju tidak akan mudah untuk berbagi ilmu teknologi pengendali roket. Oleh karena itu, melalui peraturan baru di bawah kepemimpinan Presiden SBY Indonesia, bahwa setiap pembelian sistem persenjataan maka harus diikuti oleh transfer of technology (TOT). Untuk itu militer Indonesia membeli rudal dari Cina dengan syarat join pembuatan rudal C-705. Diharapkan pembelian rudal C-705 maka akan ditiru teknologinya sehingga terciptalah rudal nasional. Indonesia tidak hanya berbangku tangan menunggu negara lain untuk berbagi ilmunya untuk menciptakan rudal Indonesia. Indonesia melalui para ilmuwannya yang ada di LPAN telah berhasil menciptakan roket yang telah diuji cobakan dalam berbagai tes uji tembak di Garut. Salah satu roket yang telah berhasil diciptakan yaitu roket RX-420 LPAN yang memiliki kemampuan jarak tembak 100 km. Selain 8 telah sukses besar dalam meluncurkan beberapa tipe roket seperti RX-420 dengan daya jangkau di atas 100 km. 8 bahkan sedang mengembangkan roket berdaya jangkau 200 km lebih yaitu RX-550 untuk menyempurnakan roket RX-550 agar dapat menjadi senjata yang lebih baik. Indonesia menggandeng Ukraina dalam pengembangan nozzle roket dan kesepakatan untuk proses alih teknologi TOT. 8 tidak berhenti untuk mengembangkan roket RX-550. Roket ini memiliki diameter 550 mm dan jangkauan di atas 500 km. Roket ini juga diharapkan dapat dikirim ke luar angkasa. LPAN juga menggandeng pabrik baja Krakatau Steel. Kerjasama ini telah berhasil menciptakan roket-roket yang telah diuji cobakan dan kini Krakatau dan 8 sedang mengembangkan diameter roket lebih besar dari RX-420. Hasilnya terciptalah roket RX-550 kaliber 550 mm. Diharapkan dengan uji coba roket sebelumnya maka Indonesia bisa menciptakan rudal sendiri. Bantuan dari joint production dengan Cina maka Indonesia dapat mempercepat terwujudnya rudal tersebut.
Kepemilikan terhadap sebuah senjata yang mematikan sangat dibutuhkan untuk mengangkat harkat martabat Indonesia agar tampil sejajar dengan negara maju lain. India telah berhasil menciptakan roket dan rudal yang diakui oleh dunia. Bahkan India telah menawarkan rudal BrahMos-nya ke Indonesia. Keberhasilan India menguasai teknologi rudal patut untuk ditiru. India juga telah berhasil mengirim pesawat luar angkasa buatan dalam negeri ke Mars. NASA pun kaget dan harus mengakui keberhasilan India dalam menguasai teknologi tersebut. Indonesia tidak mustahil untuk menguasai teknologi ini. Kita bisa untuk tampil sejajar dengan negara maju sehingga kita tidak diremehkan oleh negara kecil maupun negara sekelas AS. Menyempurnakan roket RX-550 agar dapat menjadi senjata yang lebih baik. Indonesia menggandeng Ukraina dalam pengembangan nozzle roket dan kesepakatan untuk proses alih teknologi TOT-8 tidak berhenti untuk mengembangkan roket RX-550. Roket ini memiliki diameter 550 mm dan jangkauan di atas 500 km. Roket ini juga diharapkan dapat dikirim ke luar angkasa. LPAN juga menggandeng pabrik baja Krakatau Steel. Kerjasama ini telah berhasil menciptakan roket-roket yang telah diuji cobakan dan kini Krakatau dan LPAN sedang mengembangkan diameter roket lebih besar dari RX-420. Hasilnya terciptakan rudal buatan dalam negeri. Namun, hal itu tidaklah mudah karena Indonesia harus menguasai teknologi alat pengendali roket tersebut. Masalah inilah yang belum sepenuhnya bisa diatasi oleh ilmuwan-ilmuwan Indonesia. Negara-negara maju tidak akan mudah untuk berbagi ilmu teknologi pengendali roket. Oleh karena itu melalui peraturan baru di bawah kepemimpinan Presiden SBY Indonesia, bahwa setiap pembelian sistem persenjataan maka harus diikuti oleh Transfer of Technology (TOT). Untuk itu militer Indonesia membeli rudal dari Cina dengan syarat join pembuatan rudal C-705. Diharapkan pembelian rudal C-705 maka akan ditiru teknologinya sehingga terciptalah rudal nasional. Indonesia tidak hanya berbangku tangan menunggu negara lain untuk berbagi ilmunya untuk menciptakan rudal Indonesia. Indonesia melalui para ilmuwannya yang ada di LPAN telah berhasil menciptakan roket yang telah diuji cobakan dalam berbagai tes uji tembak di Garut. Salah satu roket yang telah berhasil diciptakan yaitu roket RX-420 LPAN yang memiliki kemampuan jarak tembak 100 km. Selain LPAN telah sukses besar dalam meluncurkan beberapa tipe roket seperti RX-420 dengan daya jangkau di atas 100 km. LPAN bahkan sedang mengembangkan roket berdaya jangkau 200 km lebih yaitu RX-550. Ini pula kebijakan yang dikeluarkan. Langkah Presiden Soekarno untuk menguasai teknologi rudal pada saat itu tidak berlanjut pada masa Presiden Soeharto. Roket yang merupakan cikal bakal rudal Indonesia yang berhasil dibuat pada masa Soekarno diberi nama roket Kartika. Setelah negara tidak lagi dipimpin oleh Soekarno, Indonesia masuk ke era yang berbeda dengan berbagai kebijakan politik yang berbeda pula. Indonesia bahkan sempat merasakan pahitnya embargo oleh Barat. Militer Indonesia mulai terkena dampaknya dengan banyaknya alutsista TNI yang menjadi lumpuh baik karena kesulitan suku cadang dan usia senjata yang telah uzur. Untuk memperkuat pertahanannya, Indonesia kembali bergairah untuk menciptakan rudal buatan Indonesia. Jangan remehkan kami. Indonesia memiliki sejarah panjang untuk memiliki rudal sendiri. Indonesia tidak pernah berhenti dalam usahanya untuk memperoleh teknologi canggih pembuatan rudal. Indonesia telah memulai langkahnya sejak zaman 60-an.
Di bawah kepemimpinan sang proklamator Presiden Soekarno, Indonesia mengambil langkah tegas untuk menguasai teknologi pembuatan rudal buatan Indonesia. Militer Indonesia mendapat bantuan Rusia, yang pada saat itu begitu dekat dengan Indonesia. Rusia tidak segan-segan untuk berbagi ilmu dengan Indonesia. Dengan bantuan Rusia saat itu, Indonesia telah mampu menciptakan roket jarak pendek yang mematikan. Lain presiden lain